Selamat pagi, selamat siang, ataupun selamat sore untuk teman-teman dan Bapak Ibu dosen yang sedang menonton. Di sini kami dari kelompok 5, yaitu Daniel, Antonius, Angeli, Clarissa, Elsa, dan saya sendiri Safina akan mempresentasikan tentang hasil diskusi kelompok kami mengenai isu lingkungan, masalah lingkungan global. Kami di sini mengusung topik pandemi COVID-19 dan pemanasan global. Maksudnya adalah hubungan, dampak, ataupun keterkaitan antara pandemi COVID-19 ini dengan pemanasan global yang terjadi saat ini. Baik, pertama-tama mungkin kita harus mengetahui dahulu apa itu pengertian dari pemanasan global. Menurut KBBI sendiri, pemanasan global ialah naiknya temperatur atmosfer bumi disebabkan bertambahnya gas polutan seperti karbon dioksida. Selain itu juga, pemanasan global juga suatu bentuk ketidakseimbangan ekosistem di bumi akibat terjadinya proses peningkatan suhu rata-rata atmosfer, laut, dan juga daratan di bumi. Mungkin untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ini saya akan memberikan presentasi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Kasia Stefania Pratami dengan NIM 102200042. Pengertian pemanasan global menurut National Wildlife Federation. Pemanasan global atau global warming merupakan proses peningkatan suhu udara di permukaan bumi yang mengakibatkan terjadinya berbagai bencana alam seperti badai, kekeringan, dan sebagainya. Tak hanya itu, pemanasan global juga dapat mengakibatkan perubahan landscape kehidupan di permukaan bumi dan membunuh berbagai spesies di dalamnya. Pada intinya, pemanasan global ialah peningkatan suhu yang dialami bumi disebabkan berbagai faktor serta berdampak pada kehidupan di permukaan bumi. Dampak pemanasan global. Dampak yang paling memengaruhi manusia ialah berubahnya siklus cuaca dan pergeserannya. Seperti halnya waktu musim hujan di Indonesia yang bergeser maju daripada waktu pada umumnya. Selain itu, penipisan lapisan ozon membuat intensitas sinar ultraviolet meningkat dan mengganggu manusia. Melelehnya es di kutub utara dan selatan membuat ancaman hilangnya beberapa daratan karena peningkatan level permukaan air laut. Seperti Jakarta yang digadang-gadang melakukan reklamasi karena ancaman ini. Dampak lain seperti halnya hilangnya ekosistem tertentu beserta makhluk hidup terancam punah. Perkenalkan, saya Angeli Francis Kanjo dengan NIM 102200022. Selanjutnya adalah pandemi COVID-19. WHO, World Health Organization atau Badan Kesehatan Dunia, secara resmi mendeklarasikan virus corona COVID-19 sebagai pandemi pada tanggal 9 Maret 2020. Hubungan pandemi COVID-19 dengan pemanasan global. Kondisi lingkungan global sebelum pandemi. Pada akhir 2019, World Meteorological Organization atau WMO menyatakan bahwa bumi telah berada dalam kondisi terpanasnya dalam sejarah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, perkenalkan. Nama saya Antonius Saslakarta Gunawan dengan NIM 101200069. Sekarang akan melanjutkan presentasi. Kondisi lingkungan global saat pandemi. Pembatasan aktivitas manusia selama masa pandemi COVID-19 dan berhentinya berbagai kegiatan ekonomi, masuk beberapa sektor industri telah berkontribusi pada penurunan emisi dan panas global. Karena semakin banyak orang-orang yang tinggal di dalam rumahnya karena kondisi pandemi, maka orang-orang ini tidak akan mengurangi penggunaan alat transportasi dan penggunaan dari berbagai sektor-sektor lainnya yang dapat menghasilkan gas-gas yang berbahaya untuk pemanasan global. Dampak positif dari pandemi terhadap pemanasan global, yang pertama adalah emisi CO2 dunia tercatat mengalami penurunan. Menurut Pusat Penelitian Energi dan Udara Bersih atau disingkat CREA, kadar emisi CO2 dunia tercatat mengalami penurunan hingga 17% akibat karantina COVID-19 yang diterapkan di berbagai negara. Hampir setengah, yaitu 43% dari penurunan emisi global selama puncak lockdown berasal dari sektor transportasi dan industri, terutama kendaraan
bermotor, dan pabrik manufaktur komersial. Kemudian juga, banyak masyarakat yang menggunakan kendaraan tidak berpolusi karbon seperti bersepeda ataupun berjalan kaki. Hal ini terbukti dari banyaknya jalur sepeda yang dibangun saat pandemi, seperti di kota-kota besar, Barcelona, Berlin, atau Jakarta, banyak trek-trek sepeda yang dibangun. Dan juga banyak sekali orang-orang yang lebih suka bersepeda daripada menggunakan kendaraan lain di masa pandemi ini. Oke, baik, saya akan melanjutkan presentasi, tetapi sebelum itu perkenalkan, nama saya adalah Dominikus, NIM 112001. Saya akan menjelaskan dampak negatif dari pandemi terhadap pemanasan global. Yang pertama, penggunaan alat elektronik bertambah. Penggunaan alat elektronik bisa bertambah karena sebagian besar aktivitas manusia dilakukan di rumah atau di tempat tinggalnya atau lingkungan di sekitarnya, dan itu secara tidak langsung meningkatkan penggunaan elektronik seperti AC, kulkas, lampu, dan alat elektronik lainnya saat mereka bekerja atau saat mereka belajar. Dan ini akan meningkatkan penggunaan listrik dan akan berakibat pada peningkatan panas bumi secara global. Nah, selanjutnya ada limbah yang meningkat. Dalam pandemi seperti ini, limbah cenderung sangat meningkat, terutama limbah medis seperti masker dan alat pelindung diri. Selanjutnya ada manusia kembali menyumbang emisi karbon lebih banyak saat pandemi selesai. Bahkan saat pandemi belum selesai, atau lebih tepatnya saat lockdown diperlonggar, peningkatan emisi karbon sudah sangat drastis karena manusia kembali menggunakan kendaraan umum dan kendaraan pribadinya secara besar-besaran. Dan ini akan meningkat lebih besar lagi saat pandemi sudah selesai pastinya. Selanjutnya, banyak negara yang mengurangi jumlah investasi karena saat pandemi seperti ini, peluang keberhasilan atau keuntungan yang didapat saat investasi cenderung menurun karena banyak faktor yang bisa dibilang berkurang atau tidak menjanjikan saat pandemi seperti ini. Selanjutnya ada peningkatan deforestasi, perburuan liar, dan pertambangan liar yang semakin meningkat saat masa pandemi. Maka, kesimpulan dari presentasi kali ini ialah COVID-19 memengaruhi sektor penyumbang emisi terbesar, yakni sektor transportasi dan industri, sehingga emisi karbon sebagai penyebab pemanasan global berkurang untuk sementara. Akan tetapi, juga meningkatkan penggunaan alat elektronik sebagai penyebab peningkatan kembali pemanasan global. Maka, negara-negara tidak boleh lengah dan diharapkan untuk bekerja sama dalam mencegah terjadinya pemanasan global. Sekian untuk presentasi dari kelompok kami. Terima kasih untuk perhatiannya, dan ini adalah beberapa sumber yang kami gunakan dalam penyusunan materi presentasi kali ini. Sekian presentasi mengenai pandemi COVID-19 dan pemanasan global. Saya, Elsa Mahani Sawitri, pamit undur diri bersama teman-teman saya dari kelompok 5. Terima kasih dan semoga berjumpa di lain waktu.